Fa innaha sesungguhnya Ummu Hani hadasat adalah menceritakan siapa Ummu Hani anna Rasulullah kepada sungguhnya Rasulullah daholah adalah masuk siapa Nabi baitaha kepada rumahnya Ummu Hani yaum fathi Makkah pada hari penaklukan kota Mekah. Yaum fathi Makkah pada hari penaklukan kota Mekah. Kenapa disebut penaklukan? Karena Mekah itu ditinggalkan Nabi hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Sementara Mekah masih dikuasai oleh orang kafir. Kemudian bisa ditaklukkan oleh Nabi, orang kafir tunduk, banyak yang masuk Islam, Nabi masuk ke Mekah dalam keadaan menang, maka disebut Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah atau penaklukan kota Mekah. Beliau masuk ke Mekah, kemudian masuk ke rumahnya Ummu Hani, Faghtasalah, maka mandi siapa Nabi. Faghtasalah maka mandi siapa Nabi. Fasabbah samani rokaatin, maka bertasbih Nabi de 8 rakaat. 8 rakaat. Sabih bertasbih maksudnya solat, ya, solat. Jadi solat 8 rakaat. Jadi kalau ya terus itu tidak melihat siapa saya hu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam solat Nabi solatan dengan solat kotun sama sekali ahufah yang lebih ringan artinya lebih cepat akhfa yang lebih ringan lebih cepat minha dari solat annahu sesungguhnya ghairu annahu selain sesungguhnya Nabi karena adalah ada siapa Nabi yutimmuh adalah menyempurnakan siapa Nabi ar-ruku'a kepada ruku was-sujuda dan sujud. Jadi ini jumlah rakaat salat duhanya Nabi tadi diriwayatkan 4, kemudian ada yang meriwayatkan 6. Di sini meriwayatkan adalah berapa ini tadi? 8. Ya 8 masih tentang jumlah rakaatnya. Sekarang berikutnya haddatsana Ibnu Umar. Sana terus ya. Qultu Aisyah, bertanya siapa saya li Aisyata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Semoga ridho siapa Allah taala anha kepada Aisyah. Aisyah ya biar tidak fokus membaca kitab terus. Ya ini saya beri selingan yang bermanfaat. Silahkan dijawab selingannya. Aisyatah dibaca nasab apa rofa? Ada yang jawab jer, inilah yang benar. Saya dengar tadi yang jawab jer ini kayaknya santri putri ini. Ya. Kalau yang nasob tadi kayaknya santri putra. Ya itu pendengaran saya. Mohon maaf kalau salah ya. Aisyatah dibaca nasob. Nasob apa jer Aisyatah? Yang jawab nasob inilah jawaban yang paling salah. Aisyatah bukan nasob tapi
Jer, yang jawab Jer tadi ternyata Putra, betul. Aisyata ini dibaca Jer. Bagus. Silahkan berbangga. Kenapa? Karena ini tes yang sangat sulit. Tapi bisa dijawab itu bangga. Bukan hanya kamu, saya juga bangga. Karena sulit tapi bisa dijawab bangga. Aisyata dibaca nasob. Kenapa nasob? Karena maaf karena maf'ul, jawabannya paling salah. Ini yang paling ngawur. Aisyata dibaca jer karena menjadi mubta. Yang menjawab mubtaja ini berarti belum sikatan. Aisyata dibaca jer karena kedengaran ada yang sudah menjawab dan betul, yaitu santri putri. Karena kemasukan huruf jer. Huruf jernya adalah lam, pinter, lam. Li Aisyatah, asalnya Aisyah kemudian masuk li Aisyatah. Tapi Aisyatah jernya ini dengan fathah. Jer dengan fathah karena termasuk jamak tak. Wah, hebat, isim tidak munsharif. Ini pertanyaan sulit tapi bisa dijawab. Kalau ada uang sebentar, langsung saya kasih ini. Sebentar. Wah, tidak ada ya. Tidak ada ya. Aisyata ini isim tidak munsharif. Karena nama perempuan yang ada taknya itu biasanya isim tidak munsharif. Alami. Baik, lanjut, itu hanya selingan saja. Apakah ada an-nabiyyu, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusolli adalah solat siapa Nabi, ad-duha kepada duha, qolat berkata siapa Aisyah, lah tidak. Jadi ini beda. Di awal tadi Aisyah mengatakan iya, di sini dia mengatakan tidak. Illa, kecuali ayyaji'ah, datang siapa Nabi, bimagibihi, dari perjalanannya Nabi. Jadi kata Aisyah dia tidak sholat kecuali dia datang dari perjalanan. Jadi berbeda dengan di awal tadi Aisyah mengatakan dia Nabi sholat. Di sini Aisyah mengatakan tidak sholat. Berarti Aisyah ini merekam semua. Suatu saat Nabi sholat duha, suatu saat Nabi tidak sholat duha. Baik, selanjutnya. Ini hampir sama dengan tadi hadis berikutnya. Hadis 293, haddatsana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi. Terus kana Nabi, ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusolli adalah salat siapa Nabi, ad-duha kepada salat duha. Jadi di sini ditetapkan Nabi salat hatta nakulah, sampai mengatakan siapa kami ya, karena pakai nun, fi'il mudhari pakai nun. La yada'u, tidak meninggalkan siapa Nabi kepada sholat duha, artinya dia sholat terus. Wa yada'uha, dan meninggalkan siapa Nabi kepada duha, hatta nakulah, sampai berkata siapa kami, la yusolliha,
tidak sholat siapa Nabi kepada duha. Artinya suatu saat Nabi itu seperti sholat duha terus. Suatu saat Nabi seperti tidak sholat duha. Jadi antara sholat dan tidak Nabi tidak jelas. Sehingga kadang kelihatan dia sholat terus. Duha terus maksudnya setiap hari sholat duha terus. Setiap hari kadang dia tidak sholat terus. Nah, ini menandakan bahwa sholat duha ini tidak wajib dilakukan sehingga Nabi kadang tidak sholat, kadang sholat duha. Nah, ini kan yang dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ini sama dengan yang dilakukan oleh santri putra. Jadi yang dilakukan Nabi ini sama dengan yang dilakukan oleh santri putra. Kalau santri putri tidak sama. Kenapa? Karena santri putri melakukan sholat duha terus. Ya, ada program di musola santri putri sebelum berangkat sekolah itu sholat duha terus. Nah, kalau putra, putra dengarkan. Kalau putra dia seperti tidak sholat duha terus. Nah itu. Ya, jadi ini seperti tidak sholat duha terus. Seperti ya, saya jangan tersinggung. Saya bilang seperti tidak sholat duha. Padahal memang tidak sholat duha ya. Nah, baik, mana lagi? Baik, hadis berikutnya masih tentang sholat duha. Haddatsana Ahmad bin Muni' anna nabiyah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada siapa Nabi yudminuh adalah menyimpan siapa Nabi melanggengkan mengistiqomahkan meneruskan siapa Nabi arba'a rakaatin kepada 4 rakaat inda zawali syamsi ketika tergelincirnya matahari. Fakultu maka bertanya siapa saya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tudminu hadil arba'a rakaat inda zawali syamsi, sesungguhnya engkau adalah melanggengkan siapa engkau hadil arba'i kepada ini 4 rakaat inda zawali syamsi ketika tergelincirnya matahari. Faqala maka menjawab siapa Nabi, inna abwabas samai, sesungguhnya pintu-pintu langit tuftahu adalah dibuka, sedang dibuka. Tuftahu adalah sedang dibuka, fi'il mudhari ya. Tuftahu adalah sedang dibuka apa abwabus sama ba'da zawali syamsi setelah tergelincirnya inda zawali syamsi ketika tergelincirnya matahari. Fala tartajjuh hatta tusalli ad-duhroh. Fala turtajjuh, maka jangan disia-siakan apa zawali syamsi tadi hatta tusalli ad-duhroh, sampai solat siapa engkau tusallah sampai disolati ad-duhru apa solat duhur. Fahibbu maka senang saya ayas ada kepada harus naik li bagiku fitil kasaati pada waktu itu artinya waktu tergelincirnya matahari. Apa yang naik? Khairun apa kebaikan. Ini khobarnya yas'adah fi'il mudhari tadi. Khairun apa kebaikan. Kultu bertanya lagi saya. Afi kullihinna qiraatun. Afi kullihinna apakah adalah di dalam kullina seluruh 4 tadi qiraatun ada bacaan? Qala menjawab Nabi iya. Kultu bertanya saya. Hal finna taslimu fasilun.
Hal apakah fihina di dalam 4 rakaat tadi taslimun ada salam fasilun yang memisah? Qala menjawab Nabi la tidak. Ini artinya sholat sunnah sebelum duhur ya. Yang 4 rakaat tadi sholat sunnah sebelum duhur. Kalau hadis yang 254 ini sama ya. Sama. Baik, kita lanjut 296 ya. Yang 295 sama dengan tadi isinya, dengan redaksi yang berbeda. Sekarang yang 296. Haddatsana Muhammad bin Musanna an Abdullah bin Sa'ib anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana adalah ada siapa Rasul, yusalli adalah salat siapa Rasul, arba'an kepada 4 rakaat, ba'da antazul asyamsu, setelah tergelincir apa matahari, qoblat duhri sebelum sholat duhur. Berarti hadis 29 ini 6 ini sama tadi dengan hadis 291, 4 rakaat yang dilakukan sebelum sholat duhur atau sholat qobliyah duhur, sholat qobliyah sebelum duhur. Sebelum duhur sudah tergelincir matahari, artinya sudah masuk waktunya duhur, tapi belum melakukan sholat duhur, itu ada sholat sunnah 4 rakaat. Qala berkata siapa Nabi, innaha sesungguhnya waktu tadi apa ya, qoblat duhri tadi, innaha sesungguhnya qoblat duhri tadi, saatun adalah saat, tuftahu dibuka, sedang dibuka, tuftahu sedang dibuka, fiha di saatun, dalam saatun tadi, abwabus samai apa pintu-pintu langit. Abuh senang siapa, ahibuh maka senang siapa saya, ayas ada kepada harus naik, li bagiku, fiha pada saatun, amalun solihun apa amal yang soleh. Ini tambahan, bukan hanya sholat duha yang sudah dilakukan, tapi juga sholat qobliyah, sholat sunnah sebelum duhur, yaitu 4 rakaat. Lakukan besok sebelum duhur, melakukan sholat sunnah 4 rakaat. Baik, yang terakhir, alhamdulillah sudah terakhir ini. Saya lihat jam, alhamdulillah sudah setengah 9. Waktu kita mengaji sudah berjalan setengah jam tidak terasa. Baik, sekarang hadis terakhir di bab ini saya baca 297. Haddatsana Abu Salamah, terus rangkaian sanadnya tidak saya baca. Annahu sesungguhnya Sumaro an Ali kana sesungguhnya Ali kana adalah ada siapa Ali, yusolli adalah solat siapa Ali, qabla duhri sebelum solat duhur, arba'an kepada 4 rakaat. Wadakaro dan menyebut menuturkan siapa Ali, annan nabiya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana adalah ada siapa Nabi, yusolli adalah solat siapa Nabi, kepada 4 rakaat tadi, arba'an inda zawali setelah tergelincirnya matahari, wa yamuddu dan memperpanjang siapa Nabi, fiha di dalam 4 rakaat tadi, memperpanjang siapa Nabi fiha di dalam 4 rakaat tadi. Ya, ini berarti ada 2 hal yang perlu diterangkan di sini, yaitu tentang sholat duha dan sholat sunnah
sebelum sholat duhur. Pertama sholat duha. Kalau rokaatnya tadi sudah diterangkan panjang, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8 rokaat. Waktunya sholat duha ini adalah bergerak-gerak, berubah-ubah ya, berubah-ubah. Sekarang ini maju. Sekarang saya lihat di jadwal sholat duha itu 5:30 ya. 5:30 saya lihat di jadwal itu sudah masuk waktu duha 5:30. Kemarin kira-kira 2 bulan lalu itu jam 6. Jam 6. Sekarang maju lagi 5:30. 5:30 sudah masuk waktu duha. Bagaimana tahunya? Sekarang gampang mengetahui sholat duha, waktu sholat itu gampang. Kenapa gampang? Tinggal melihat di Google ada. Lihat di Google ya, di situ ada waktunya sholat duha. Kalau dulu belum ada internet, sulit, harus melihat di kalender. Melihat di kalender, kalau ada kalender, kadang tidak ada kalender, sulit dulu. Sekarang sudah ada internet, tinggal melihat di Google, kelihatan waktu sholat duha 5:30. Jadi sekarang jam 5:30 sudah masuk waktunya sholat duha. Oh iya, sholat duha itu yang sunnah itu pada rokaat pertama. Pada rokaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah membaca surah, tidak ada yang menjawab. Sholat salah. Wasyamsi, pinter. Wasyamsi terus waduhaha terus wal qamari terus wan nahari terus wal laili idza yaghsha terus was samai wa ma banaha terus wal ardi wa ma tahaha terus wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha wa qad khaba man dassa kadzabat thabudu ashqaha faqala sul wasukyaha fakadzabuhu qaruha fadamdama alai rabbuhum bidambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Bagus, hafal, alhamdulillah, surat wasyamsi. Kalau santri putri memang hafal bukan hanya wasyamsi, sampai juz 29 hafal. Alhamdulillah. Terutama santri putri yang saya tahu, yang lain mungkin hafal juga tapi saya tidak tahu. Yang saya tahu di asrama Ulul Albab itu sampai juz 29. Kalau yang putra, saya sarankan untuk menghafal Al-Quran yang pendek-pendek. Ini sudah hampir 1 tahun. Biasanya saya disuruh menyetorkan subuh pagi di masjid. Itu ada berapa orang itu? Ada kalau tidak salah 10 apa 8. Itu biasanya yang disetor, saya sarankan surat pendek, betul-betul yang disetor surat pendek. Yaitu sekarang
Pagi tadi menyetor surat Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Baru besoknya menyetor surat Inna a'tainakal kautsar. Iya, jangan tertawa. Ini baru hari kedua. Hari ketiga, ini baru Inna a'tainakal kautsar fasholli. Ya. Baik, mana? Oh ya, rakaat kedua lebih mudah. Rakaat kedua membaca surat wadduha wal laili idza saja wadda'aka rabbu walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbu alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan wa wajadaka ilam fa'auna fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tadhab wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bagus. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita baca bab berikutnya. Ini pasti belum dibaca, yaitu terusannya tadi, yaitu bab 42 halaman 132. Babu sholatit tatawu'i fil baiti. Bab menerangkan sholat sunnah di rumah. Ini wafi hadisun wahidun. Wafi adalah di dalam bab ini adapun hadis yang wahid yang satu. Haddatsana Abbas al-Ambari Abu Sa'ib Abdullah bin Sa'id qala sa'altu bertanya siapa saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salati tentang salat fi baiti di rumahku was salati dan salat fil masjid di masjid. Salat di rumah dan salat di masjid. Faqala maka bersabda siapa Nabi qad naro ma'aqraba baiti minal masjidi fulan. Qad taro sungguh-sungguh telah melihat engkau ma'aqraba baiti minal masjidi fulan. Ma'aqrabah ma adapun perkara akrobah yang mendekatkan apa ma baiti kepada rumahku al minal masjid dari masjid fali an usolli adalah agar harus sholat siapa saya fi baiti di rumahku ahabbu ada lebih saya senangi sholat di rumahku lebih saya senangi ilayah bagiku min an usolli dari harus sholat siapa saya fil masjid di masjid illa kecuali antakunah harus ada sholatun apa sholat tadi maktubatan adalah sholat farduh sholat maktubah atau sholat farduh. Ini hadisnya cuma satu tapi keterangannya panjang. Baik, silakan kalian tulis keterangannya karena masih banyak sisa ruang di kitab ini yang perlu kalian tulis satu ya ditulis sholat sunnah ya sholat sunnah lebih baik dilakukan di rumah salah bukan di masjid dilakukan di rumah bukan di masjid bukan di masjid, bukan di musola, di rumah. Kalau kalian pondok, karena rumah berarti di kamar, ya di kamar, di rumah atau di kamar, bukan di musola, bukan di masjid.
Jadi sholat sunnah sebaiknya lebih utama menurut hadis ini dilakukan di kamar atau di rumah. Sekarang yang kedua sholat maktubah. Maktubah itu ya sholat fardu. Yang 5 itu ya subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu sebaiknya dilakukan di masjid ya. Yang 5 itu sebaiknya dilakukan di masjid. Sudah 2 itu. Sekarang yang ketiga, kamu tulis ya, yang ketiga. Sebelum yang ketiga ini saya tanya, mungkin bisa menjawab. Tidak ada keterangan di hadis ini, saya baca ini di kitab syarah keterangan hadis, yaitu hikmah dari hadis ini. Kenapa Nabi kalau sholat sunnah dilakukan di rumah, kok bukan di masjid? Kira-kira kenapa ya kalau sholat sunnah Nabi melakukan di rumah atau kamar bukan di masjid? Kenapa kira-kira? Kira-kira saja. Tidak bisa berjamaah ya, sudah dijawab, bagus. Silakan yang lain menjawab. Bebas namanya menjawab ya. Silakan. Ya sunnah kan bisa di masjid, bisa di musola. Kenapa kok di kamar? Kenapa kok di rumah? Yo. Baik, biar cepat saya beritahu alasannya ini ada 2. Ya, kalian tulis. Kenapa sholat sunnah dilakukan di rumah atau di kamar? Baik, yang pertama. Ini saya ambil dari hadis Nabi juga. Hadisnya la taj'alu buyutakum al-qubur. Sabdanya Nabi, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Kuburan itu adalah tempat yang mengerikan, menakutkan. Kenapa menakutkan? Karena rumah atau kamar kamu tidak pernah dihiasi oleh sholat sunnah dan bacaan Al-Quran. Kamarnya hanya dijadikan tempat untuk tidur, untuk main, untuk bergurau, sehingga kamarnya itu menjadi suram, menakutkan seperti kuburan. Maka supaya tidak suram, kamarnya cerah, menyejukkan, membuat hati dingin, tentram, maka hiasilah rumahmu, kamarmu dengan sholat sunnah. Itu ya alasan pertama. Jadi sholat sunnah itu ya di rumah. Selain sholat sunnah untuk membuat rumahmu cerah, itu juga hiasi dengan bacaan Al-Quran. Biasanya zaman sekarang rumah rame dihiasi dengan bacaan televisi. Televisi besar, tip besar, salon besar, itu dibunyikan keras-keras. Nah, maka rumahnya jadi gersang, jadi kering, jadi tidak membuat hati tenang. Nah, jadi hiasi rumah dengan zikir, dengan apa tadi, sholat sunnah. Termasuk di awal tadi sholat duha ya, sebaiknya di kamar, jangan di masjid atau musola. Sebaiknya. Kalau kamarnya penuh atau kamarnya najis, boleh, tidak apa-apa di masjid atau musola, tapi sebaiknya di kamar. Kalau di sini saya lihat santri putri itu sholat sunnah duha di musola, tidak apa-apa. Ya, sholat sunnah, sholat duha di musola. Baik, itu alasan pertama kenapa sholat
sunnah dilakukan di rumah atau di kamar. Baik, sekarang alasan kedua, kenapa sholat sunnah, sholat duha, sholat qobliyah, sholat ba'diyah dilakukan di kamar, di rumah, bukan di masjid, bukan di musholla. Kira-kira kenapa? Yo, silakan dijawab. Waktu mengaji tersisa 7 menit. 7 menit. Ayo, kenapa alasan kedua sholat sunnah kok dilakukan di rumah atau di dalam kamar? Ya, saya jawab karena waktunya sudah tinggal sedikit. Sholat sunnah itu dilakukan di dalam kamar, di rumah, bukan di tempat terbuka di masjid. Alasan kedua adalah karena amal ibadah yang kita lakukan sebaiknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya, alasan kedua, amal ibadah yang kita lakukan sebaiknya sembunyi-sembunyi. Seperti sholat duha, sholat sunnah di rumah itu kita sembunyi-sembunyi. Kenapa? Tidak ada orang yang tahu. Karena kalau di masjid, di musola banyak orang yang tahu. Kenapa amal ibadah itu dilakukan sembunyi-sembunyi? Karena untuk menjaga hati dari pikiran ria, pamer kepada orang lain. Biarlah yang memuji ibadah saya ini hanya Allah. Orang lain tidak peduli. Orang memuji atau tidak memuji, saya tidak peduli. Yang penting yang memuji ibadah saya ini hanya Allah. Karena ada orang sholat, kalau dia ada orang melihat maka sholatnya jadi khusyuk. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kenapa? Karena makmumnya banyak atau yang melihat banyak. Tapi kalau tidak ada yang melihat, karena tidak ada yang memuji. Termasuk mengaji Quran. Kalau mengaji Quran pakai speaker, pakai mic, apalagi di atas panggung, ada lomba, disaksikan oleh lawan jenis. Kalau yang tampil laki-laki, cowok, yang di bawah banyak cewek-cewek melihat, maka dia langsung mengaji dengan seenak-enaknya. Suara yang paling enak. Suaranya tidak enak tapi dibuat enak. Karena banyak yang memuji, banyak yang menonton. Demikian juga kalau yang naik ke atas panggung adalah putri, maka dia buat suaranya sebagus mungkin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau tidak ada yang melihat, jadi semua amal ibadah itu kalau bisa disembunyikan dari manusia. Jangan sampai ada orang tahu. Kecuali sholat maktubah. Tidak bisa kalau sholat maktubah sembunyi. Kenapa? Karena berjemaah. Berjemaah tidak bisa sembunyi. Semakin banyak jemaahnya semakin bagus. Harus dilihat orang. Sholat Jumat. Tidak bisa sholat Jumat sembunyi-sembunyi.
Karena bareng dengan orang banyak. Kalian mengaji nih. Mengaji tidak bisa sembunyi. Bagaimana mengaji sembunyi? Tidak bisa. Harus dengan orang banyak kelihatan di musola begitu. Yang bisa sembunyi seperti tadi. Sholat sunnah. Ya. Membaca Al-Quran. Itu akan sembunyi. Saya tidak senang. Sekarang coba dengar rame kalau malam. Jam 2 tidak, jam 3. Setiap musola, setiap masjid menyalakan speaker kemudian mengaji Al-Quran. Jam 3. Dia mau menunjukkan kepada orang, ini loh jam 3 saya mengaji Al-Quran. Jadi mengaji Al-Qurannya dipamerkan kepada orang banyak. Jadi tadi kembali, kalau sholat sunnah sebaiknya di kamar karena 2 alasan tadi ya. Termasuk sedekah. Sedekah kan bisa sembunyi-sembunyi. Selain yang tidak sembunyi, yang sembunyi namanya dalam hadis shadaqatus sirri. Sedekah sembunyi. Boleh sembunyi. Jangan terang-terangan bersedekah dengan tidak terang-terangan. Sholat sunnah, membaca Al-Quran, sedekah sirri, kecuali belajar. Belajar madrasah, belajar SMA, belajar SMK, belajar SMP, tidak bisa sembunyi karena harus satu kelas. Yang tidak bisa ya jangan lakukan. Kalau yang bisa sembunyi, sembunyikan. Begitu hikmah yang bisa dipetik dari hadis yang cuma satu ini. Jadi Nabi kalau sholat sunnah itu di rumah, bukan di masjid, tapi di rumah. Baik anakku, sudah sampai waktunya kalian untuk istirahat. Alhamdulillah, pengajian saya akhiri seperti biasa ya. Karena saya lambat berdirinya, kalian dipersilakan untuk keluar terlebih dahulu, baik Santi putra maupun putri, agar segera bisa istirahat kembali ke kamarnya dengan cepat. Karena nanti jam 2 kalian sudah bukan wajib ya, sebaiknya bangun untuk sholat tahajud menjelang subuh. Terima kasih sudah mau mengaji. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.